bab 54 tentang hudud, tamyizul amad wasubahi minal khata bin niyah. Kita tahu bahwa di dalam pembunuhan itu ada pembunuhan sengaja, ada nggak sengaja. Ini semua kembali dengan niat. Saya contohkan. Ada amad sengaja, ada sibhul amad setengah sengaja, ada khata sama sekali nggak sengaja. Contoh al-amad, orang memang dia bawa senjata, dia niat membunuh seseorang, dia bunuh. Itu pembunuhan amad namanya. Nggak sengaja seperti kecelakaan, saudara. Di jalan, mobil sudah mengikuti aturan, tapi karena memang kecelakaan, terjadi kecelakaan, meninggal dunia, itu khata. Tapi ada yang sibhul amad. Nah, sibhul amad contohnya apa? Kita punya niat nganiaya orang, tapi nggak punya niat kita buat ngebunuh dia. Niatnya cuma nganiaya, mukullah sekali. Tahu-tahu sekali pukul mati. Saudara, kita nggak ada niat untuk bunuh dia, tapi kita ada niat untuk nganiaya dia. Nah, itu saudara namanya sibhul amad. Dia membunuh tanpa sengaja. Niat nganiaya ada. Atau ada guru, saudara, muridnya bandel ini di kelas. Ada penghapus, pegel tuh guru. Ini murid disuruh diam, nggak diam. Dia timpuk sama penghapus. Begitu dia timpuk dengan penghapus, saudara, kena keningnya, meninggal. Saya tanya, ada gak niat guru untuk membunuh? Tapi niat guru untuk menyakiti? Ada. Niat nyakitin ada, ya nimpuk pasti nyakitin. Niat nyakitin ada, niat ngebunuh gak ada. Itu namanya sibhul amad. Nah, itu setengah sengaja tuh, mirip-mirip sengaja. Jadi pembunuhan itu ada yang sengaja, ada yang betul-betul tidak sengaja, ada yang setengah sengaja, menyerupai sengaja, sibhul amad. Masing-masing ada hukum. Nah, untuk menentukan mana yang amad, mana sibhul amad, mana khata, semua kembali kepada apa? Niat. Niat ini nanti dibuktikan, saudara. Dibuktikan dengan korina-korina, betul gak dia nggak sengaja? Saudara, oh ya betul, ternyata dia nggak sengaja. Nah, kalau sudah dibuktikan dengan korina dia tidak sengaja, hukumnya tidak sengaja. Dibuktikan dengan korina ternyata dia memang sibhul amad, menyerupai sengaja, hukumnya sibhul amad. Kalau dibuktikan ternyata, oh ini mutlak sengaja, walaupun dia ngaku nggak sengaja, ini mutlak, ini sengaja, ya ikhwan. Nah, contohnya apa? Ada orang, saudara lagi berdiri, tahu-tahu yang main apa namanya mesin di mobil yang ngangkut kontainer gede itu mau bercanda nibanin temennya. Saudara, saya mau tanya, ini dia bilang enggak, saya nggak sengaja. Kira-kira percaya gak? Hah? Percaya nggak sengaja? Nah, saya cuma mau bercanda doang. Emang bercanda begitu ya, kawan? Ketiban kontainer saya tanya, bisa mati gak? Nah, kalau begini nggak ada tuh, kecuali kalau dia lagi jalan ke mesin, temennya di bawah yang lagi ngatur ya ke kanan ke kiri, tahu-tahu mesinnya yang rusak, tahu-tahu tariknya yang putus, di luar kendali dia, itu tidak sengaja, ya kawan. Tapi kalau diukur ke temennya, begitu dapat dia pencet dilepas, nggak sengaja, percaya nggak sengaja? Nah, berarti sengaja nggak sengaja perlu dibuktikan tidak? Perlu. Nggak cukup iddia, nggak cukup hanya pengakuan saja.